Jadi eh, mengenai Allah yang satu tadi, ya bagaimana menjawab itu? Allah yang satu, satu pribadi tadi. Janganlah apa-apa buang buku. Kalau kamu balas membaca, kalau kamu malas membaca, nggak usah kayak gitu, gitu loh. Ya, nggak usah gitu. Saya berani, saya mau loh, cuman satu buku, udah dibanggakan satu buku. Nih, ya, dibanggakan satu buku nih. Nah, cuman satu buku nih. Jadi nggak usah lah, hanya satu buku sok gaya. Nah, jadi sekali lagi gini loh. Bagaimana bisa membantah data saya bahwa Allah yang satu itu tidak pernah eksis? Ia tadi bertanya kepada kamu, jika memang Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa, seperti apa Bapa ini menurut Yesus? Bukan menurut Karistin, apalagi menurut kau Albert, gitu loh. Terus kau bertanya bagaimana membantah Allah, bagaimana membantah ya Allah itu Esa? Bagaimana membantah eksistensi dari Allah itu Esa? Kalau gitu kau debat jangan sama aku, kau debat sama Yesus aja lah. Kau salah pilih lawan debat, kau debat sama Yesus aja, ada Albert. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus aja pun bilang kayak gitu loh. Musa pun berkata begitu. Sebelum kau debat sama aku, ya debat dulu kau sama Yesus dan juga debat juga kau sama Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah perdebatan seru antara mu'alaf Bang Farouk versus Alberto yang notabene adalah lulusan STT. Debat ini sangat seru sekali teman-teman ya, dan terjadi pada hari Selasa malam Rabu tanggal 14 Oktober 2025. Nah, topik apakah yang menjadi bahasan di dalam perdebatan sengit ini? Langsung saja mari kita simak videonya. Kitab suci, tertafsiran apapun itu tidak boleh secara pribadi. Ya, haruslah ada orang yang nih peran guru. Nih, dalam gereja reformasi pada abad ke-16 diadakan dua macam nih, tua-tua pengajar dan tua-tua pengaturan dipanggil. Tua-tua pengajar atau gembala terutama bertanggung jawab untuk mengajar, melengkapi orang-orang suci untuk dalam pelayanan. Dalam hal ini orang-orang juga berhak untuk menafsirkan itu. Bukan sembarangan. Ya, harus orang-orang yang mumpuni dalam bidang ini. Ya. Gimana? Ya. Jadi itu, saya mau kasih tahu itu. Dan sekali lagi dari tadi dia nggak singgung ya. Saya tanya tadi ya. Bagaimana ya Allah yang satu tadi, yang satu pribadi ya bisa eksis. Sekali lagi. Allah satu pribadi itu bisa eksis bagaimana? Sedangkan dia tidak ada objeknya. Saya bilang Allah yang satu itu Allah yang abstrak, saya bilang. Memang nggak jelas Allah yang satu itu nggak ada. Allah yang satu pribadi itu nggak jelas ya di dalam buku ini. Bahkan wujud kasihnya pun tidak bisa. Bahkan menciptakan pun nggak bisa. Tadi saya sudah tanya, tapi belum dijawab juga. Di mana yang menafsirkan itu, yang boleh itu hanya Nabi. Statementmu dari tadi pun nggak pernah kau jawab. Terus tadi kamu juga menarasikan bahwa Talmud ya, Talmud sama Tanak itu berdampingan atau apa ya tadi itu? Itu di mana datanya? Jangan hanya omong-omong dong. Kalau tadi kamu bertanya soal sanad, ya tadi kan saya sudah jelaskan. Masa saya ulang lagi sih soal sanad? Kalian itu baru-baru sekarang ini abad ke-7. Ini dikatakan bahwa jadi konsep sanad atau mata rantai perawi ya tanpa putus sampai Rasulullah seperti dalam hadis Islam sebenarnya bukan hal yang baru.
Prinsip yang sama sudah dikembangkan dalam konsensus apostolik dan dalam iman Kristen, bahkan dalam Yahudi. Sungguh. Nih, prinsip kesinambungan tanpa putus ini menarik dibandingkan dengan Kristen dan Islam. Ya, dibandingkan dengan Kristen dan Islam. Setelah sumber pewahyuan yaitu Musa, Yesus atau Nabi Muhammad, selanjutnya generasi kedua dan ketiga, keempat masing-masing dalam Yahudi, Yosua, ya, terus nabi-nabi, ya, habis itu sebanding dengan dalam Kristen, rasul-rasul, Yesus, ya, the apostolic father, murid-murid dan para rasul, ya. Jadi murid-murid dan para rasul, bapak-bapak gereja yang satu, ya, lebih jelas prinsip kesinambungan tanpa putus, yaitu sana tadi nih, ajaran Yahudi dan ajaran Kristen di atas. Bisa dilihat dalam bagan di bawah ini. Nih sanadnya ini tak terputus nih. Ya, Musa, Taurat, ya, Yosua, ya, para tua-tua Israel, ya, nabi-nabi. Ya, jelas. Nih, sampai Kristen mula-mula, Yesus, para rasul. Kita ungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana? Mau sekali lagi atau? Terserah si Alberto gitu loh. Kalau karena gini Alberto nggak apa-apa. Aku gila pun malam ini nggak apa-apa Alberto. Karena gaya diskusi kau udah kayak orang gila ini udah. Udah lah. Gila-gilaan aja kita sekarang udah. Ya, tinggalkan udah disiplin ilmu yang ada itu. Udah gila aja lah gitu udah. Tak kemana-mana penjelasan kau Dinda. Perhatikan Dinda ya. Ya, cair dong diberkati. Kalau kau membantah konsep keimanan Islam, konsep ketuhanan Islam yang esa, berarti kau bantah Yesus. Karena Yesus juga mengajarkan Tuhan Allah itu esa, Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Berarti kau juga membantah Musa, karena konsep ketuhanan yang diajarkan Musa juga esa. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Gak ada nabi yang mengajarkan konsep ketuhanan Tritunggal, yang gak ada. Gitu loh. Cair dong diberkati Bang Oke. Jadi contoh aku kasih sama kau Dinda ya. Tadi kan ku bilang, kita tidak menolak buku tafsir. Kita menerima buku tafsir, kita penerima tafsir, gitu loh. Tapi ada termin-termin yang harus dilewati. Sebelum si pemilik buku tafsir ini menulis buku, dia harus menyampaikan dulu tafsir yang dia sampaikan ini berdasarkan apa. Langkah yang paling awal dari dia itu adalah pernyataan dari para saksi yang hidup di zamannya Nabi. Sementara buku kau tuh tadi tulisan siapa, Dinda? Gitu loh. Dia dapat literasinya dari mana? Dia dapat informasi itu yang dituliskan di dalam buku itu dari siapa? Dari orang yang sezaman dengan Paulus gitu. Kalau memang dari orang yang hidup sezaman dengan Paulus, siapa namanya? Atau dari orang yang hidup sezaman dengan Yesus gitu? Kalau memang dari sezaman dengan Yesus, siapa namanya? Nah, dari kesaksian dari para saksi ya, naik dia baru ke nabi, gitu loh. Saksi yang hidup di zaman nabi ini, ketika dia bernarasi dan menyampaikan literasi, dia menyebutkan nabinya. Nabi berkata demikian, aku mendengar nabi berkata demikian. Lalu dituliskannya. Nah, tulisan yang dituliskannya inilah yang dirumuskan masuk ke dalam tafsir. Di mana tafsir ini berpegang kepada ini tadi, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Sementara bukuku tadi nggak jelas. Kalau bukumu tadi Dinda, ini kitab suci, terjun bebas dia, jadi buku tafsir. Alpanya Dinda, aku kasih sama kau Dinda, nggak aja sih. Aduh, kayak mana kayak gini teman-teman Kristen, nggak malu kalian nengok Alberto ini. Ini contoh Dinda ya. Surat Al-Ikhlas ya, tafsir surat Al-Ikhlas, tengok ini ya, oleh Ustadz Abu Ismail. Ini dia menafsirkan kan, tapi tafsir dia ini tidak pendapat dia sendiri. Ini runutannya, dia mengambil dulu
pernyataan dari orang yang hidup di zaman Nabi. Siapa itu? Dari Aisyah. Nih. Di sini dia rumus tafsir dia itu mengutip dari sini. Tidak berdasarkan hawa nafsu dia. Sebelum dia menyatakan tafsir tentang al-ikhlas ini tadi, dia sebutkan dulu nih. Inilah yang aku bilang tadi kan, dari para saksi. Ini. Dari surah al-ikhlas tadi para saksinya siapa? Ini yang para saksi yang hidup di zaman Nabi kan siapa? Aisyah. Aisyah ini keluarganya Nabi, bahkan istrinya Nabi. Nih. Dari Aisyah, ya, bahwa Nabi, disebutnya nama Nabi kan? Ini betul aku bilang tadi kan, dari para saksi ketika dia mengutip perkataannya disebut Nabi, dia mendengar Nabi berkata demikian kata dia. Nah, literasi dua hal ini dituangkan dalam tafsir. Gini dia nih, dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus seorang laki-laki memimpin pasukan. Nah, ini diceritakannya dulu ini. Nah, nih, ini runutannya panjang dia, gitu loh. Bukan seperti bukumu. Aku terima tafsir dari bukumu gitu loh. Kok gini, siapa yang kasih kau gift, Albert? Teman Kristen pun udah malu nengok kau. Gak ada yang kasih kau gift gini-gini kau. Enggak aja. Kita kembalilah ke kitab suci kau. Menurut kitab suci kau, Bible kau, perkataan Yesus, Bapak, satu-satunya Bapak yang benar, Tuhan yang benar itu adalah Bapak. Bapak itu seperti apa menurut Yesus? Menurut Yesus lo Arbet, bukan menurut buku kau. S2. Gimana si Albert ini? Kalian teman-teman Kristen kasih gift si Albert kenapa sih? Kalian loh, S2 ini loh. S1, Sarjana. S2, Sarjana Stres Level 2. S2, sekolahnya sekolah lagi, udah lulus malah balik belajar. Masa nggak mau kalian kasih gift sama si Albert? Oke, lagi-lagi nggak menjawab pertanyaan saya. Sekali lagi tadi pertanyaan saya, ya tadi bernarasi tapi tidak sesuai gitu loh. Maksudnya tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Ya, tadi saya tanyakan bahwa ya di mana katanya yang menafsirkan itu standarnya harus Nabi. Di mana? Itu belum ada. Ya. Standarnya harus Nabi di mana? Menafsirkan Bible itu standarnya harus Nabi. Ya, yang menafsirkan Bible. Ya, tadi benar soal Bible. Bukan itu pendapat kamu Islam di dalam Bible. Bible itu harus menafsirkan Nabi itu di mana? Ya tadi kamu seperti itu. Makanya saya bantah bahwa Bible itu bisa menafsirkan semua orang. Tetapi harus tahu sistem hermeneutik yang benar supaya menggalinya sesuai dengan makna teks. Ya, tidak keluar dari konteks, ya. Bahkan ada beberapa sistem yang harus dipelajari di situ, ada beberapa alat yang harus dipelajari di situ. Gitu loh. Bahkan harus melihat variabelnya, ya. Bahkan harus melihat ya latar belakang budayanya. Ya itu banyak, ya itu harus dipelajarin, gitu loh. Jadi mengenai Allah yang satu tadi, ya bagaimana menjawab itu? Allah yang satu pribadi tadi. Janganlah apa-apa buang buku. Kalau kamu malas membaca, nggak usah kayak gitu loh. Ya, nggak usah gitu. Saya mau loh, cuman satu buku, udah dibanggakan satu buku, nih, ya, dibanggakan satu buku nih, nah, cuman satu buku nih, jadi nggak usah lah, hanya satu buku sok gaya, nah, jadi sekali lagi gini loh, bagaimana bisa membantah data saya bahwa Allah yang satu itu tidak pernah eksis? Sekali lagi ya, nih. Sekali lagi. Ya, nih. Di dalam buku ini bahwa menjelaskan bahwa nih, semua kesadaran meliputi subjek dan objek. Sebuah subjek untuk mengetahui dan sebuah objek untuk diketahui. Jika ada subjek tetapi tidak ada objek, kesadaran menjadi mustahil. Dan jika tidak ada objek tetapi tidak ada subjek, maka tidak ada kesadaran.
Nih, jadi bagaimana dengan Allah yang memiliki satu pribadi? Maka sebelum ada subjek, ya, sebelum ada objek yang lain, yakni seluruh ciptaan, sebelum segala sesuatu diciptakan, maka bagaimana kesadaran bisa eksis? Bagaimana kesadaran bisa eksis? Bahkan menciptakan pun dia nggak mungkin, ya. Nih, ide untuk jika tidak ada memiliki kesadaran, ya, tentang kemungkinan terjadinya sesuatu hal di luar dirinya, maka Allah yang tersebut tidak mungkin memiliki ide untuk menciptakan. Ya. Terus pertanyaan saya, nih, sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, ya, jika dia hanya satu pribadi dan dengan demikian hanya terdiri dari subjek saja, di manakah objek kasihnya? Bukankah kasih bisa terwujud jika ada subjek yang mengasihi dan objek yang dikasihi? Bagaimana dengan Allah yang satu tadi, dia satu pribadi? Sebelum segala sesuatu ada, bagaimana dia bisa menciptakan? Bagaimana dia memiliki kesadaran? Bagaimana dia memiliki kasih? Makanya di dalam buku ini dikatakan bahwa kalau itu tidak terjawab semua, maka Allah itu adalah Allah yang abstrak, yang tidak jelas. Ya, sekali lagi, tolonglah, ya, tolong dibantah buku ini, ya, tolong dibantah pernyataan ini bahwa salah, pernyataan ini nggak benar gitu loh, bahwa sebenarnya harus tidak perlu ada objeknya, tanpa subjek pun ada kesadaran. Itu saja sebenarnya, saya kasih kisi-kisinya lah, ya. Jangan langsung, buang buku itu, bagaimana? Kamu buang buku itu, gak terjawab lah tentang buku itu bahwa harus memiliki kesadaran. Sebelum segala sesuatu, harus ada objeknya. Ya, bagaimana? Bagaimana mewujudkan kasihnya juga? Ya, itu jawab dulu dong. Dalam Islam bagaimana mewujudkan kasihnya sebelum ada ciptaan? Allah yang satu itu, satu pribadi. S2 tapi tak paham ayat sendiri. Katanya Alberto itu S2, tapi entah S2 apa, sarjana sombong semester 2 atau salah sumber sejati. Lucunya, ketika debat dengan mualaf Farouk, bukannya membawa referensi yang kuat, dia malah berani menentang ayat di dalam Bibelnya sendiri. Padahal, orang yang benar-benar belajar akan tahu. Kalau sudah bicara tentang ayat dalam kitab mereka, mestinya tunduk pada teks, bukan malah bikin tafsir semaunya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ayat ditolak, akal dipaksakan, lalu klaimnya disebut ilmu. Jadi wajar saja mualaf Farouk tersenyum tipis. Karena di depan publik, yang katanya lulusan tinggi, justru terpeleset oleh ayatnya sendiri. Kalau tentang itu saya sudah menjawab ya, silakan. Belum menjawab juga lah Saya udahlah. Tadi kan Allah yang satu tadi saya bilang bukan hanya Bapa, tapi Yesus Kristus. Yang dimaksud Yohanes 17 ayat 3 itu bukan merujuk kepada Yesus, tetapi kepada ilah lain. Oke, dengar nih yang agak dengar. Ia tadi bertanya kepada kamu, jika memang Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa, seperti apa Bapak ini menurut Yesus? Bukan menurut Kristen, apalagi menurut kau Albert, gitu loh. Terus kau bertanya bagaimana membantah Allah, bagaimana membantah ya Allah itu Esa? Bagaimana membantah eksistensi dari Allah itu Esa? Kalau gitu kau debat jangan sama aku, kau debat sama Yesus aja lah. Kau salah pilih lawan debat, kau debat sama Yesus aja, ada Albert. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus aja pun bilang kayak gitu loh. Musa pun berkata begitu. Sebelum kau debat sama aku, ya debat dulu kau sama Yesus dan juga debat juga kau sama Musa. Makanya aku bilang, Albert, tinggalkan dulu buku kau itu. Mau segudang pun buku kau itu Albert, gak ada gunanya itu Albert. Percayalah kau sama aku Dinda, gak ada. Terus kau jelaskan lagi sama aku, gak mungkin yang menafsirkan Bible. Bagaimana? Coba sebutkan dari mana literasinya bahwasanya harus menafsirkan Bible itu adalah Nabi. Aku nggak bilang Kristen loh Albert.
Ini pemahaman Islam, kau salah paham tadi, kau bilang kan. Kalau dalam Islam, penafsiran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, aku bilang. Gak mungkin aku bilang, yang boleh menafsirkan Bible kau itu adalah Nabi. Sementara kalian sendiri gak punya Nabi. Cuma, kan gak ada Nabi Kristen kan. Mana mungkin aku minta literasi itu. Gitu loh. Maka aku minta para saksi yang hidup di zaman siapa? Di zaman Yesus. Buku kau itu harus menyertakan satu nama atau beberapa nama yang menjadi rantai sanad diterbitkannya buku tafsir itu tadi. Sebagaimana aku tadi mencontohkan kepada kamu ketika kami berupaya mencari tahu tentang tafsir surah Al-Ikhlas tadi. Gitu loh. Orang yang hidup di zaman Nabi yang memberikan penjelasan menurut apa yang didengarkannya dari Nabi berbicara. Begitu juga buku kau tadi. Harusnya literasinya itu kayak gitu. Gitu loh. Kerangkanya itu, rantainya itu kayak gitu. Gitu loh Albert. Gimana kita mau diskusi di Dinda awal? Tolonglah Albert, menurut Bible kau, ya, satu-satunya Tuhan yang benar itu yaitu Bapa itu seperti apa? Malah kau ngarang. Yohanes 17 nomor 3, Allah itu tidak serta-merta ada satu-satunya Allah yang benar. Yesus juga Allah. Kan gila kita di sini. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus yang engkau utus. Lalu si Albert menafsirkan Yesus itu juga Allah. Kan gila itu Albert. Jangan-jangan supaya bisa memahami kitab tafsir kau tuh harus gila dulu. Udah jelas itu loh, itu kalimat yang jelas. Dan aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Malah kau katakan Allah juga Yesusnya. Coba lah Albert. Waras sikit lah kau ini. Ini ku tunjukkan kau ayatnya Dinda ya. Ini. Yang gangga aja kau. Ini. Entah kayak mana-mana kita diskusi ini. Aduh, habis bang itu nyokolakan kau Albert bah. Inilah buktinya teman-temannya. Ini bukti nyata. Orang yang sekolah itu belum tidaklah sebagai bukti orang itu pinter. Tapi pernah belajar, tapi belum tentu pinter. Kayak si Albert ini lah bersera. S2 dia loh, bersera kayak gini nih teman-teman nih. Tafsir kau pun brutal kali itu ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Malah dibilang si Albert, Yohanes 17 nomor 3 itu tidak itu Allah satu-satunya Allah yang benar. Yesus juga Allah katanya. Kita ini gini aja lah Albert ya, gini aja lah. Udah dibilang di situ satu-satunya, mau katakan pun lagi Yesus itu Allah. Gini aja Albert ya. Ya. Aku masih mau waras Albert. Aku gak bisa lagi lah diskusi sama orang gila Albert. Iya, aku rasa gini Albert. Yang kau butuhkan saat ini menurutku Albert bukan meja diskusi, tapi dokter kejiwaan Albert. Gitu aja. Kau berobat dulu lah Dindanya, berobat dulu lah kau dulu ya. Ya. Gak bisa lagi kita lanjutkan ini Albert. Kasihan mualaf Faruk. Sudah menyiapkan dalil, data, dan nalar, ternyata lawan bicaranya bukan ahli debat, tapi ahli ngelantur. Ngakunya si S2 teologi, tapi bedakan antara utusan dengan yang mengutus saja masih tersesat di tengah jalan logika. Padahal itu pelajaran dasar. Kalau Yesus disebut diutus, berarti ada yang mengutus, dan tentu yang mengutus lebih tinggi dari yang diutus. Tapi entah bagaimana, logika sederhana itu hilang di tengah lautan gelar. Akhirnya mualaf Faruk seperti dokter yang dipaksa berdialog dengan pasien RSJ yang yakin dirinya profesor. Lelah menjelaskan, tapi tak tega menertawakan. Berarti nanti habis ini penutup dari sana, nanti saya kesimpulan ini saya tanggapin dulu. Udah nggak usah tanggapin aja lah Dinda, berobat dulu lah kau ya. Biar adil, udah selesai. Udah nggak apa-apa, nggak usah tanggapin lah, udah percuma itu. Udah lah Dinda, nggak usah tanggapin. Ini namanya head hominem. Biar nggak usah lah Dinda, udah. Kejiwaanku udah mulai terganggu, Alpe. Kejiwaanku udah terganggu, kejiwaanku udah terganggu. Kenapa kau udah lah ya?
Ya, Berobat kabur dulu lah lah kok Dindanya. Nanti Kabur kalau lah, udah sehat kabur datang lah. lagi kemari ya. Nah, kaburlah kamu, kabur. Kok kabur? PK ini loh kabur. Ini PK bukan komal, nggak ada yang kabur. Kaburlah. Saya udah tahu kok kamu akan kabur. Bukan Kaburlah. kabur loh Dinda. Ini bukan, Kaburlah. ini PK. Belum selesai mitosnya, takut ya? Ya udahlah, kamu mau sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Beda aku kasih lah ya. Aduh, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Oke, Jaga ya, silakan. teman-teman tunggu Albert ya. Teman-teman di bawah jaga kewarasan klien ya, jaga warasan klien. Saya kan tadi pakai data nih, Yohanes 17 ayat 3, di situ menekankan apa nih? Bahwa satu-satunya Allah satu-satunya Allah yang menentang semua Allah palsu. Apa yang dikatakan di sini bertentangan dengan berhala, bukan dengan Yesus yang dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 disebut Allah yang benar. Saya pakai data kok. Jadi ini menentang Allah lain, Allah palsu atau berhala, bukan menentang Yesus sebagai Allah. Yohanes 17 ayat 3. Makanya di dalam menafsirkan Alkitab itu ada yang namanya dengan, nih saya ajarin, makanya saya kasih kuliah kamu nih. Nih, analogi iman adalah aturan yang mengatakan bahwa Alkitab harus menafsirkan Alkitab. Jadi menafsirkan Alkitab harus jadi ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lain. Kalau di situ dipaksakan bahwa mengenal Allah ini berarti mengenal hanya Bapa, berarti bukan Yesus. Bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 20? Di situ dikatakan Yesus. Makanya cocoklah bahwa di situ hanya menekankan bahwa ilah palsu. Paham sih tidak sih? Itu hanya menekankan ilah palsu. Berhala nih. Bukan dengan diri Yesus, bukan. Karena Yesus Allah. Makanya nggak boleh bertabrakan. Bagaimana kamu menafsirkan Al-Quran juga bertabrakan dengan yang lain? Coba. Nggak bisa nih. Jadi kunci kitab suci adalah menafsirkan. Artinya cukup sederhana, yaitu tidak ada bagian kitab yang dapat ditafsirkan sederhana. Rupanya sehingga konflik dengan jelas diajarkan di bagian Alkitab yang lain. Paham ya? Jadi tidak boleh ada konflik, tidak ada boleh bertentangan. Ya. Sekali lagi teman-teman, dia tidak menjawab tentang Allah yang satu pribadi. Allah yang satu dan satu pribadi itu jelas-jelas abstrak, nggak pernah ada. Ya, nggak pernah ada. Ya. Saya bisa ambil kesimpulan itu kenapa? Karena sesuai dengan buku tadi bahwa sebelum segala sesuatu harus ada objek. Ya, jadi mustahil kalau tidak ada objek. Ya, kesadaran itu mustahil ada kalau tidak ada objek. Berarti kalau tidak ada objek, maka kemungkinan eksisnya tidak ada. Bahkan memang tidak ada eksisnya. Bahkan dia menciptakan pun nggak bisa. Ya. Dan bagaimana dia bisa mewujudkan kasihnya? Lo nggak bisa. Kenapa? Karena Allah yang itu hanya Allah yang satu. Makanya waktu teman-teman, nih terakhir saya juga ya, kan ini terakhir. Waktu teman-teman lihat diskusi Egu Sujana, ya kita review lagi ya. Seorang akademisi, Pak Muriwali, ya teman-teman lihat di YouTube. Nggak ada bisa menjawab Islam itu. Tentang bagaimana Allah yang satu dan satu pribadi itu bisa eksis. Ya, nggak bisa. Bahkan mewujudkan kasihnya itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena nggak ada objeknya. Sebelum segala sesuatu siapa yang mau dikasih? Tapi kalau Allah Tritunggal itu bisa. Bapa mengasihi anak, ya, anak mengasihi Bapa. Itu terjawab kalau Tritunggal. Ya, makanya terus berkaitan dengan Sema Israel, ya. Sema Israel sudah dibilang bahwa Sema Israel itu memang Esa. Esa di situ Ehad. Ehad di sini gabungan kesatuan. Ya, gabungan kesatuan nih. Satu kesatuan. Pernyataan ini bukan menekankan keunikan Allah, tetapi juga kesatuan dari Allah. Nih, kesatuan dari eksis juga menekankan bahwa 3 pribadi dari Trinitas. Aduh. Ya. Itu menekankan 3 pribadi justru dari kejamakan Allah tadi. Ya, penggabungan kesatuan Allah tadi. Ya. Jadi
Ya teman-teman bisa simpulkan lah. Ya teman-teman bisa simpulkan sendiri biar penonton yang menilai. Saya sudah kasih ya beberapa data ya bahwa Allah yang satu, Yo, kenapa panas? Diam dong. Allah yang satu, satu pribadi tidak pernah eksis. Ya, bahkan menciptakan pun dia tidak bisa. Bahkan wujud kasihnya pun tidak ada. Omong kosong, tumpul. Rupanya benar juga kata Bang Faruk. Orang ini bukan sedang berdiskusi, tapi sedang berhalusinasi dengan gelarnya sendiri. Bayangkan, ayat dari Bibelnya sendiri dibantah, bukan pakai dalil yang lebih kuat, tapi pakai buku entah dari mana asalnya. Seharusnya, kalau memang merasa S2 teologi, bukankah mestinya taat pada teks suci lebih dulu, baru tafsir manusia menyusul. Tapi yang terjadi justru kebalik, ayatnya disingkirkan, opininya dijadikan kitab baru. Jadilah debat itu seperti orang berilmu melawan orang berilusi. Yang satu berbicara dengan dalil, yang satu berdebat dengan delusi. Oke, itu aja ya. Thank you ya. Bet. Jangan lupa besok berobat dulu ya, berobat dulu besoknya. Oh, nggak mungkin lah saya dinilai oleh Sapam. Kok jadi nyerang profesi? Jangan emosi lah, gini Ben, Albert. Di awal kita bilang tadi, gitu loh, jangan emosi lah. Bang Faruk, logikanya, nggak mungkin orang yang sekolah teologi itu lebih pintar daripada, nggak lebih pintar daripada orang yang Sapam. Ya nyatanya dulu loh, Dinda. Dinda. Sekarang saya tanya, bagaimana sekolah teologi ya? Kaidahnya apa aja? Kaidah menafsirkan Alkitab apa aja? Dalam kaidahnya? Oke, saya jawab ya. Ini pertanyaan yang bagus ini. Kaidah dalam menafsirkan Alkitab itu seperti apa saja kan gitu gue bilang kan? Apapun kaidah dalam mempelajari Alkitab itu tadi, itu datangnya dari manusia bukan dari Yesus. Makanya aku bilang sama kau, ilmu hermeneutika dan ilmu yang lainnya yang kau sampaikan standarnya harus Yesus. Nggak ada standarnya harus Yesus. Sama sampai saya tanyakan. Enggak. Kau salah paham. Kau salah paham dengan narasi. Sekarang saya tanya sama si Albert. Dengar Alberto ya, dengar Dinda ya. Yesus itu orang apa? Yahudi atau orang Yunani? Kenapa? Yesus itu orang Yahudi atau orang Yunani? Yesus itu orang Yahudi. Berbicara dengan bahasa Aramaik atau bahasa Yunani? Bahasa Aram. Bahasa Aram. Nah, sementara ilmu hermeneutika itu mempelajari kaidah bahasa Arab atau bahasa Yunani? Ilmu hermeneutika. Iya, hermeneutika. Iya, hermeneutika tadi, ilmu hermeneutika yang kau sampaikan tadi, itu dalam memahami tafsir adalah disiplin ilmu untuk memahami tafsir Bible yang berbahasa Yunani atau bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Loh, kalau hermeneutik nggak mencangkut tentang dengar dulu, Dinda. Ilmu hermeneutika itu salah satu cabang ilmu di dalam STT kalian dipelajari untuk menafsirkan Bible, betul? Iya kan? Untuk menafsirkan Bible, betul? Iya, ada. Iya. Biblemu itu bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Bible yang mana yang sekarang? Jadi Bible kau ada berapa? Mana yang Bible kau ada berapa rupanya Bible? Iyalah. Bible yang mana? Yang mana? Yang bahasa asli, yang bahasa asli. Iya, Bible kau bahasa apa? Bahasa Bible kau bahasa terjemahan. Hah? Yang bahasa asli atau terjemahan? Ya nggak mungkin aku tanyakan terjemahannya loh, Dinda. Narasi di awalku itu tinggal kau ikutin tadi narasi awal. Narasi awal aku dengar loh, Dinda ya. Dengar lo pulang, masa aku ulangin lagi Alberto dengar ya. Yesus ini. Kalau memang mau debat lagi silakan. Tapi Allah yang satu pribadi itu nggak ada ya. Tumbera ada. Ini aku bilang ilmu hermeneutika dan ilmu apapun itu nggak ada gunanya karena nggak menyentuh perkataannya Yesus. Gitu loh.
Alberto, paham kok kan maksudku kan Dinda kan? Dinda, paham maksud Bang Faruknya paham kan? Cukup ya. Iya kan? Ya sudah paham kan? Maksud dari narasi literasi narasi itu tadi paham kan? Apanya yang paham soal? Ya Allah. Ulangin lagi ya. Ulangin lagi Albert ya, dengar Dinda ya. Yesus ini orang Yahudi atau orang Yunani? Oke, orang Yahudi. Yahudi. Dia berbicara dengan bahasa Aramaik atau bahasa Yunani? Bahasa Aram. Bahasa Aram, oke. Ilmu hermeneutika adalah salah satu cabang ilmu untuk menafsirkan Bible, betul? Betul. Nah, Bible kau itu dalam bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Bible bahasa Yunani. Nah, kan nggak nyambung kan? Kenapa ditulis Pak? Nggak nyambung ya. Ini dia. Makanya aku bilang, disiplin ilmunya itu nggak ada gunanya memahami perkataan Yesus. Karena kamu nggak ngerti ya. Karena Nggak pada saat ngerti itu loh, Dinda. bahasa yang umum, ya yang mendunia itu bahasa Yunani. Gini analoginya Makanya gini loh, Alkitab ya. itu pakai bahasa Gini Yunani. Dinda, bentar Albert ya. Ini Yesusnya. Karena ya pada kan? saat itu, Ini Yesus. ya dengar ini baik-baik ini. Bible kau. Karena pada saat Termasuk itu sama identikanya seperti sekarang ini, ya. dia loh. Bahasa sekarang ini apa? Bahasa Ini dia. internasionalnya, bahasa Inggris. Seperti itu juga waktu itu bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani. Makanya untuk mereka paham, ya karena nggak semua orang bisa bahasa Aramaik. Makanya untuk mereka paham, makanya Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kok itu aja Sudah? sulit sih? Sudah ya, saya tanggapin. Saya tanggapin Dinda. Oke, Ini mau saya debat tanggapin ya. lagi, Dengar, mau dengar. debat lagi. Dengar Dinda, bentar Dinda. Benar. Jawaban yang Akhirnya, seperti yang sudah diduga, Alberto pun mundur teratur karena kalah dalil. Ketololannya sendiri yang membongkar kedoknya. Katanya S2 teologi, tapi ketika dihadapkan dengan logika mualaf Faruk, semua ilmunya mendadak macet di lampu merah akal sehat. Bukannya menjawab ayat dengan ayat, malah berputar-putar seperti kipas angin rusak. Dan ketika dalil tak mampu dibantah, jalan keluar satu-satunya ia kabur. Mungkin takut, atau memang sadar bahwa yang dia lawan bukan sembarang lawan. Mualaf Faruk tetap tenang, sementara Alberto tersesat dalam pikirannya sendiri. Kadang bukan gelar yang menentukan pintar atau tidaknya seseorang, tapi kejujuran dalam menerima kebenaran. Gini, aku mau bilang tadi Bang, jawaban yang kau sampaikan tadi itu jawabannya penjajah. Kenapa jawabannya penjajah? Pemerintah Romawi lah yang mengarang jawaban itu. Untuk siapa? Menguatkan tanah jajahannya. Maaf, cakap aku bilang samamu Alberto, babi pun gak percaya dengan perkataanmu. Kan benar aku bilang kan teman-teman kan, Yesusnya itu Yahudi atau Yunani? Yahudi. Oke, Yesus berbicara sehari-hari bahasa Aramaik atau bahasa Yunani? Yunani. Ilmu hermeneutika adalah salah satu cabang ilmu untuk menafsirkan Bible. Iya, Bible kau bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, bahasa Aramaik? Aramaik. Ya udah nggak nyambung. Kan nggak nyambung jadikan gini kan. Makanya nggak ada gunanya ilmu hermeneutika, hermeneutiko, karatakoto, manatatoko, nanateto, natatato, nggak nyambung. Apa pun nggak nyambung. Kalau kita nahu sorot tadi nyambung Bang. Untuk memahami kaidah bahasa Arab, ya disiplin ilmu awalnya itu adalah nahu. Ilmu nahu itu adalah ilmu dasar memahami kaidah bahasa Arab. Di awal dengan al-kalam, al-kalimah, kan gitu. Apa itu al-kalam? Apa itu al-kalimah? Sederhananya gini, memahami bahasa Arab itu. Ya, kalimat itu kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Beberapa kata ini disusun menjadi kalimat. Kalimat ini, beberapa kalimat ini, al-kalimah ini tadi, dan itulah yang menjadi ayat. Harus dipahami grammarnya. Yang mana di situ kata sifat, yang mana di situ kata benda, yang mana di situ kata kerja, gitu loh. Yang mana itu kata ganti untuk laki-laki, untuk perempuan, mana di situ kejelasan tentang waktu. Untuk memahaminya pantas, Nabi kita orang Arab.
Wah, yang disampaikan bahasa Arab. Kaidah yang mau kita pelajari dalam menafsirkan Quran adalah bahasa Arab. Kaidah yang digunakan, disiplin ilmu yang digunakan itu adalah nahu, pendalaman atau memahami dasar dari bahasa Arab. Kan nyambung kan sama nabinya, serut nyambung gitu dia gitu loh. Ini hermeneutika di sini, Yesusnya di sini. Bersilang deh kayak gini, coba lagi dia. Makanya sayang kali uang kalian belajar di STT. Nggak nyangka aku ternyata orang gila lawan kita.